Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, walaupun sekarang keadaan negeri ini sedang kurang aman dikarenakan wabah COVID-19. Semoga wabah ini cepat berlalu dan kita semua bisa segera bertemu. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 berjumlah 5 orang dengan Ketua Kirana Sandi Mahendra dan 4 orang anggota. Yang pertama Marifatul Ainunisa, yang kedua saya sendiri Dwi Setiarini, yang ketiga Yanti Wahyuningsi, dan yang terakhir Aurelia Listianinda AP. Kami di sini akan memaparkan materi tentang Food Safety Management System pada maskapai Garuda Indonesia. Adapun submateri yang akan kami sampaikan antara lain: yang pertama, definisi dari Food Safety Management System. Yang kedua, apa saja yang perlu diperhatikan dalam Food Safety Management System. Yang ketiga, contoh dari Food Safety Management System Garuda Indonesia. Yang keempat, standar mutu. Dan yang terakhir, pengendalian bahaya dari Food Safety Management System. Oke, langsung aja. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yanti Wahyuningsi. Di sini saya akan membahas tentang definisi Food SMS atau keamanan pangan. Di definisi ini kami mengambil dua, yaitu yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, kemudian yang kedua menurut Codes Alimentarius Comisius Tahun 2003. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, keamanan pangan atau Food SMS merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari cemaran biologi, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Kemudian yang kedua menurut Codes Alimentarius Comisius tahun 2003, keamanan pangan atau Food SMS merupakan jaminan bahwa pangan tidak akan menyebabkan bahaya bagi konsumen ketika disajikan atau dimakan. Kemudian, saya Dwi Setiarini akan melanjutkan penjelasan dari Yanti tentang apa saja yang perlu diperhatikan dalam keamanan pangan atau Food Safety Management System. Ada 3 hal yang kami sajikan di sini. Yang pertama, bahaya dalam makanan. Ada 3 bahaya atau hazard yang menyebabkan makanan tidak layak untuk dikonsumsi. Yang pertama, bahaya fisik. Yang kedua, bahaya kimia. Dan yang ketiga, bahaya biologi. Kemudian yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah HACCP atau Hazard Analytical Critical Control Point. HACCP ini merupakan pedoman atau acuan untuk mengidentifikasi bahaya yang mungkin terjadi pada semua proses produksi, dari tahap produksi sampai makanan tersebut berada di tangan konsumen. Kemudian, yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah GMP atau Good Manufacturing Practice. GMP ini merupakan cara atau produksi yang mencakup ketentuan ataupun pedoman ataupun prosedur mengenai lokasi bangunan, ruang dan sarana pabrik, proses pengolahan, penyimpanan dan distribusi, produk olahan, kebersihan dan kesehatan pekerja, serta penanganan limbah dan pengelolaan lingkungan. Perkenalkan, saya Marifatul Ainunisa, NIT 170809411. Di sini saya menyambung presentasi dari saudari Rini mengenai Food Safety Management System Garuda Indonesia.
Kelompok kami mengambil contoh PT Aerofood Aerowisata Catering Service di Surabaya. PT Aerofood ACS merupakan divisi catering penerbangan di bawah PT Aerowisata yang juga merupakan salah satu anak perusahaan PT Garuda Indonesia. Kemudian, visi dan misi PT Aerofood ACS di Surabaya antara lain: visi, menjadi penyedia jasa makanan dan layanan berkualitas premium di Asia Tenggara. Misi, yang pertama, operasional yang prima kepada Garuda Indonesia dan customer lainnya. Yang kedua, membangun kedekatan hubungan untuk kemitraan jangka panjang. Yang ketiga, memaksimalkan nilai-nilai perusahaan untuk kepentingan para stakeholder melalui implementasi FRESH sebagai corporate culture. Dalam penerbangan Garuda, Aerowisata Catering Service menyiapkan makanan untuk pesanan khusus penumpang, seperti vegetarian meal, kosher meal, diabetic meal, sugar-free meal, low-fat meal, soft diet meal, dan low-salt diet meal. Perkenalkan, nama saya Aurelia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar mutu Food SMS PT Aerofood ACS Surabaya. Di sini standar mutu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ISO 9001 tahun 2008 mengenai sistem manajemen mutu. Yang kedua yaitu ISO 22000 tahun 2005 mengenai sistem manajemen keamanan pangan. Yang pertama, ISO 9001 tahun 2008 merupakan suatu standar internasional untuk sistem manajemen mutu yang menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk, barang atau jasa terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu, di mana kebutuhan atau persyaratan tertentu tersebut ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan dan organisasi. Yang kedua, ISO 22000 tahun 2005 merupakan suatu standar internasional yang menggambarkan kebutuhan dari suatu sistem manajemen keamanan pangan yang mencakup semua organisasi dalam rantai makanan dari panen sampai produk. Sistem keamanan pangan ini yang digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan Aerofood terhadap konsumennya. Nama saya Kirana Sandya Mahendra, NIT 1708094116. Saya di sini ingin menjelaskan tentang cara pengendalian bahaya oleh PT Aerofood Surabaya. Yang pertama adalah reserving. Nah, reserving di sini adalah penerimaan bahan baku yang telah dipesan oleh purchasing, yang mana bahan baku tersebut yang diterima sesuai dengan yang dipesan. Lalu setelah penerimaan bahan baku ini dilakukan penyortiran kembali untuk memisahkan bahan baku yang berkualitas baik dan berkualitas buruk. Yang kedua adalah storage. Di sini storage adalah proses penyimpanan bahan baku. Di sini ada 3, yaitu main storage atau penyimpanan utama. Yang kedua, airline storage atau penyimpanan maskapai. Yang ketiga, kitchen storage atau penyimpanan dapur. Yang ketiga adalah cooking. Bahan baku yang dimasak sesuai dengan pesanan yang telah dipesan oleh penumpang. Di cooking ini ada beberapa kriteria untuk pemasakan. Yang pertama, untuk daging sapi, kambing, dan ayam dimasak dengan suhu minimal 74 derajat Celcius. Untuk ikan dimasak dengan suhu 60 derajat Celcius. Untuk beef steak dimasak dengan suhu 63 derajat Celcius. Dan telur dimasak dengan suhu 70 derajat Celcius. Untuk yang keempat adalah blast chilling. Blast chilling ini adalah makanan yang sudah diatur dalam meal dish dimasukkan ke dalam chilling. Chilling di sini adalah pendingin untuk pencegahan
untuk pencegahan tumbuhnya bakteri. Yang kelima adalah meal preparation. Di sini adalah proses snack dimasukkan ke dalam meal dish. Yang kedua adalah handling. Handling di sini adalah makanan yang sudah siap, yang sudah disiapkan tadi, dimasukkan ke dalam troli. Troli ini dibagi sesuai dengan jenis pesawat yang akan berangkat atau take off. Kemudian dimasukkan ke dalam high lift truck atau truk pengangkut. Lalu setelah itu dimasukkan ke dalam pesawat agar dapat diangkut dan dapat didistribusikan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Oke, demikian video dari kami mengenai penjelasan tentang Food Safety Management System pada maskapai Garuda Indonesia. Jika ada kekurangan dalam video ini, baik yang disengaja maupun tidak, kami mohon maaf, karena kami juga manusia biasa yang pastinya tidak luput dari kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu kembali, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.